Pada kali ini kita akan melaksanakan praktikum mengenai ekosistem. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya, meliputi aliran energi, rantai atau jaringan makanan, siklus biogeokimiawi, perkembangan, dan pengendalian. Adapun ekosistem ini terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, dan pengurai sebagai dekomposer. Adapun juga komponen abiotiknya yaitu terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Lalu ditinjau dari cara terbentuknya, terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami misalnya hutan, padang rumput, laut, danau, padang pasir, pantai, dan lainnya. Sedangkan ekosistem buatan seperti kolam ikan, sawah, kebun, akuarium, dan lainnya. Adapun tujuan kami membuat praktikum ini adalah untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dila dengan NIM 857529505 dari UPBJJ UT Bandung. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum IPA pada modul 2, yaitu mengenai ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan, dengan tujuan untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Baik, di sini saya sudah menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pengamatan. Di sini saya membawa alat tulis, pulpen, lalu kertas untuk mencatat, lalu ada buku praktikum IPA, dan di sini ada alat ukur suhu udara yaitu barometer pada aplikasi HP. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan pengamatan ekosistem darat alami ini. Di sini pertama saya melaksanakan praktikum ekosistem darat alami terlebih dahulu, di mana saya menemukan hutan dekat pemukiman warga. Jadi hutan ini tidak jauh dari rumah warga, termasuk rumah saya. Dan inilah kondisi atau keadaan hutan yang ada di dekat rumah saya. Terdapat banyak sekali pepohonan dan juga tumbuh-tumbuhan, begitupun juga dengan hewan-hewan yang ada di sini. Yang pertama saya mengamati komponen abiotiknya terlebih dahulu. Nah, di sana terdapat cahaya matahari. Cahaya matahari ini tidak menembus ke dalam hutan ini karena terdapat banyak sekali pepohonan-pepohonan yang tinggi dan juga rindang, sehingga membuat hutan tersebut agak sedikit gelap. Selanjutnya ada kondisi air, di mana kondisi air ini sangat jernih. Air ini bersumber dari pegunungan yang ada di sebelah sana, yaitu Gunung Kumbang yang mengalir ke daerah hutan sini. Lalu di sini ada kondisi tanah, yang mana kondisi tanah ini sedikit basah dan juga becek dikarenakan hujan semalam, dan juga warna tanahnya itu hitam kecoklatan.
Lalu selanjutnya ada komponen abiotik, suhu udara, dan tekanan udara, di mana tekanan udara yang telah diukur oleh barometer sebesar 1010 hektopascal, di mana tekanan udara di daerah ini cukup rendah karena berada pada ketinggian. Lalu selanjutnya suhu udara pada daerah ini sebesar 26 derajat Celcius, di mana suhu udara tersebut terbilang normal, dan juga cuaca pada saat itu adalah dalam keadaan cerah. Setelah mengamati komponen abiotik, selanjutnya saya akan mengamati komponen biotik, yaitu tumbuhan yang berperan sebagai produsen. Di sini saya mengamati pohon bambu yang terdapat pada hutan ini. Lalu ada pohon talas yang memang mungkin ini tidak ditanam oleh manusia karena jaraknya cukup jauh dari pemukiman. Lalu selanjutnya ada pohon aren di sini. Nah, pohon aren ini sangat tinggi dan juga umurnya mungkin sudah cukup tua. Dan mungkin pohon aren ini juga tidak ditanam oleh warga sekitar karena jaraknya juga cukup jauh. Lalu ada pohon albasia. Pohon albasia ini pun sama, dia tumbuh dengan sendirinya dan tidak ada campur tangan manusia. Lalu di sini saya juga menemukan pohon kopi. Lalu selanjutnya ada komponen biotik hewan, yaitu sebagai konsumen. Di sini terlihat bahwa saya menemukan nyamuk yang mengkerubuni saya. Di sini ada banyak sekali nyamuk. Lalu di sini saya juga menemukan kumbang yang hinggap di atas tumbuhan. Selain ada kumbang, ada juga ulat, di mana ulat ini sebagai konsumen dengan memakan daun-daun tersebut. Lalu saya juga menemukan rongo-rongo, atau kalau dalam Sunda mah rorongo. Di sini rorongo ini hinggap dan memakan tumbuhan-tumbuhan atau buah-buahan yang sudah berjatuhan atau sudah busuk. Lalu di sini saya juga menemukan semut-semut yang ada pada pohon aren. Semut tersebut hidup berdampingan dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada, seperti pohon pakis atau pohon paku yang tumbuh pada pohon aren tersebut. Lalu di dalam hutan ini terdengar banyak suara tonggeret. Meskipun saya belum bisa melihat tonggeret secara langsung, namun saya dapat mendengarkan suaranya. Lalu selanjutnya ada komponen biotik pengurai atau dekomposer. Di sini saya menemukan lumut yang tumbuh pada pohon aren dan juga jamur yang ada pada batang pohon yang sudah lapuk. Di sini lumut berperan sebagai pengurai dan juga produsen. Kenapa sebagai pengurai? Karena dia memiliki kemampuan untuk menguraikan bahan organik dan melepaskan unsur hara tertentu. Begitupun juga dengan jamur tersebut, dia bisa menguraikan bahan-bahan organik yang ada. Lalu selanjutnya ada ekosistem darat buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti perkebunan, pesawahan, akuarium, kolam ikan, dan lainnya. Lalu selanjutnya saya akan melaksanakan praktikum ekosistem darat buatan. Di sini ada kebun pisang dan kebun kapulaga. Di sini saya menemukan ekosistem darat buatan, yaitu kebun, di mana kebun ini terletak di belakang rumah saya. Dan komponen abiotik yang saya temukan adalah cahaya matahari. Di sini cahaya matahari cukup terang atau cukup terik. Lalu angin di sini semilir atau sepoi-sepoi.
dan suhu udaranya juga cukup normal. Di sini saya juga mengukur tekanan udara, yang mana tekanan udara tersebut sebesar 1009 hektopascal dan juga suhu udaranya 27 derajat Celcius. Tekanan udara di sini semakin rendah, yaitu 1009. Berbanding terbalik dengan suhu udara yang semakin meningkat. Hal itu dikarenakan semakin tinggi juga daerah yang kami telusuri. Lalu selanjutnya ada komponen biotik, yaitu tumbuhan yang berperan sebagai produsen. Di sini saya menemukan pohon pisang, pohon kapulaga, dan juga selanjutnya saya menemukan pohon tomat di sini. Lalu selanjutnya di sini ada komponen biotik hewan yang berperan sebagai konsumen, di mana di sini yang pertama kali saya menemukan ada domba. Dapat dilihat domba tersebut memakan tumbuhan-tumbuhan yang ada pada lingkungan sekitarnya. Lalu ada juga ulat. Dia berperan sebagai konsumen. Dia memakan daun-daun yang ia gulung di sini. Pohon pisang tersebut berperan sebagai produsen dan ulat-ulat tersebut sebagai konsumen. Nah, ini buktinya bahwa ulat tersebut memang ada pada daun tersebut. Saya juga menemukan belalang. Di sini belalang berperan sebagai konsumen, di mana dia memakan tumbuhan-tumbuhan seperti daun talas tersebut. Lalu di sini juga ada kupu-kupu yang biasanya dia mengkonsumsi nektar yang ada pada bunga-bunga di sekitar. Lalu selanjutnya saya menemukan ekosistem darat buatan, yaitu sawah dan juga ada kebun cabai, di mana komponen biotik yang ada pada daerah sini yaitu tanaman padi, ada tanaman tomat, dan juga ada tanaman cabai. Lalu ada komponen biotiknya juga, yaitu ada ulat yang saya temukan pada tumbuhan tomat ini. Ulat ini berperan sebagai konsumen, dia juga memakan daun-daun yang ada pada daun tomat tersebut. Lalu selanjutnya saya juga menemukan belalang. Belalang ini banyak sekali ditemukan di pesawahan dan juga di kebun-kebun seperti ini, karena dia juga sebagai konsumen yang memakan rerumputan-rerumputan tersebut. Nah, lalu saya menemukan kupu-kupu yang cantik lagi di sini. Di sini di ekosistem darat buatan. Lalu untuk komponen pengurainya, di sini saya hanya menemukan ada jamur yang ada pada ekosistem darat buatan, yaitu pada pagar yang sudah dibuat oleh manusia. Di sini tumbuh jamur dan juga ada cacing. Cacing dan jamur ini merupakan komponen pengurai karena mereka bisa menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati atau senyawa anorganik. Selanjutnya, pada akhir kegiatan praktikum ini, saya dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan pengamatan, ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan tersebut sama-sama memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu tumbuhannya sebagai produsen, lalu hewannya sebagai konsumen, ia yang memakan tumbuhan-tumbuhan tersebut, dan ada juga tumbuhan dan hewan yang dapat menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Mereka semua saling berhubungan dan juga hidup berdampingan satu sama lain.
Lalu, dapat disimpulkan juga bahwa ekosistem darat alami ini memiliki lebih banyak komponen biotik tumbuhan daripada yang ada pada ekosistem darat buatan. Karena ekosistem darat alami ini, tumbuhan dan jenis makhluk hidup lainnya tidak ada campur tangan manusia atau tidak dikelola oleh manusia. Manusia hanya mengelola sesuai dengan kebutuhannya. Sekian praktikum IPA mengenai ekosistem darat alami dan buatan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.